Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazlatur Rahma. Saya dari kelas Ekonomi IIP. Di sini saya akan menanggapi tentang penjelasan dari Prof. Dr. Abdul Badur Nafis LC MI tentang pembahasan teori pendapatan nasional. Supaya kita lebih memahami tentang pendapatan nasional itu, apa sih pendapatan nasional itu, konsep nasional, bagaimana cara menghitung konsep nasional, dan bagaimana pendapat tentang nasional. Nah, mari kita lebih lanjut. Yang pertama itu adalah definisi pendapatan nasional, yang artinya adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Yang artinya kita akan menghitung apa saja yang diproduksi berupa barang atau jasa dalam satu tahun tersebut yang berupa nasional atau jasa. Misalnya kita akan menghitung dari tanggal 1 bulan Januari itu sampai tanggal 30 Agustus. Yang kedua yaitu konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama produk domestik bruto atau disingkat menjadi GDP. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau disingkat menjadi GNP. Yang ketiga yaitu produk nasional neto yang disingkat menjadi NNP. Dan yang keempat adalah pendapatan nasional neto yang disingkat menjadi NNI. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau disingkat menjadi PI. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan yang disingkat menjadi DI. Maka kita akan mengenal dari 6 konsep tersebut itu. Yang pertama yaitu produk domestik bruto yang disingkat menjadi GNP, yaitu merupakan jumlah produk baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua yaitu adalah produk nasional bruto yang disingkat menjadi GNP, yang merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, yang termasuk dihasilkan oleh warga negara luar negeri. Yang ketiga adalah produk nasional neto yang disingkat menjadi NNP, yaitu produk nasional kotor atau GNP yang dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat itu adalah pendapatan nasional neto yang disingkat menjadi NNI, yaitu merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan yang kelima yaitu pendapatan perseorangan yang disingkat menjadi PI, yang merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disingkat menjadi DI, yang merupakan kita akan melihat pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk barang atau jasa yang dikonsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Berikutnya adalah manfaat penghitungan dari penduduk nasional, itu dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perekonomian suatu negara. Yang ketiga adalah mengukur perubahan ekonomi atau suatu negara. Yang keempat adalah memudahkan dalam membandingkan suatu negara. Yang kelima adalah sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara.
Yang kedua adalah sebagai indikator perbandingan kualitas hidup negara. Yang kedelapan adalah sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dari kekayaan suatu negara. Berikutnya adalah macam-macam metode perhitungan pendudukan nasional. Ada 3. Yang pertama adalah metode pendekatan nasional produksi. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi. Ini disebut yang dimaksud menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik BUMN atau UMKM. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Yang dimaksud adalah menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Yang dimaksud adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Berikutnya adalah pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dengan pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah pendapatan harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua itu adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan ketiga adalah pendapatan nasional itu harus dapat mengukur produksi sektor pedesaan. Dan yang terakhir adalah perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan melalui Islam. Dan berikutnya dari itu sumber pendapatan nasional itu di dalam ekonomi Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah zakat, yang kedua adalah jizyah, yang ketiga adalah kharaj, dan keempat adalah us. Cuma sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.